Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtiningrum, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sarolangun. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Latar belakang. Supaya tujuan pendidikan tercapai dengan baik, proses pembelajaran di kelas atau sekolah membutuhkan situasi yang aman dan nyaman. Murid belajar dengan tenang tanpa tekanan. Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan pembiasaan budaya positif dengan cara menerapkan disiplin positif melalui pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Tujuan. Dengan terbentuknya keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi, diharapkan munculnya disiplin positif pada murid dan menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Tolak ukur. 1. Terbentuk keyakinan kelas dan menuliskannya dalam bentuk poster. 2. Menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Sosialisasi budaya positif kepada rekan guru. 2. Berdiskusi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas. 3. Membuat kesepakatan dalam pelaksanaan keyakinan kelas. 4. Melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Suasana kelas yang aman dan nyaman. Murid merasa senang dan tenang saat penyusunan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. 2. Dukungan semangat dari kepala sekolah dan rekan sejawat. 3. Sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Tindakan yang dilakukan. 1. Diskusi dengan kepala sekolah mengenai budaya positif. 2. Sosialisasi budaya positif kepada rekan guru. 4. Bapak Ibu boleh mendengarkan, kemudian kalau waktunya masuk kelas ya silakan masuk kelas, nanti yang berjamaah. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Seperti yang dibilang Bu Dingru beberapa waktu yang lalu, bahwa beliau ini adalah salah satu guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan, dan salah satu tugas beliau adalah mensosialisasikan tentang budaya positif. Untuk itu pihak sekolah merasa terima kasih supaya ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak bisa diterapkan baik oleh guru penggerak maupun guru-guru yang lainnya. Sebenarnya sama, cuma kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Oleh karena itu saya persilakan langsung kepada Bu Murtiningrum untuk menerapkan atau mensosialisasikan tentang konsep budaya positif yang nantinya katanya akan berujung pada keyakinan kelas. Silakan Bu Dingru. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Heri Setiawan yang mewakili kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan Majelis Guru SMA Negeri 2 Sarolangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita bisa berkumpul dalam ruangan ini, masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di ruangan ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati,
pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan mengenai budaya positif sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi budaya positif ini adalah modul 1.4. Dalam budaya positif ini, dalam materi yang nanti akan saya sampaikan ini, saya harapkan kepada Bapak, rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru, nanti kita secara bersama-sama mempelajari bagaimana budaya positif itu, apa itu budaya positif, sehingga diharapkan nanti secara bersama-sama juga kita berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif ini di dalam kelas dan di lingkungan sekolah kita. Terutama budaya positif yang saya rasakan dampaknya itu adalah pembuatan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Dalam budaya positif ini ada yang namanya disiplin positif, materi-materinya yaitu teori kontrol, makna disiplin, teori motivasi yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ini sesuatu yang sangat baru buat saya, sesuatu yang asing, tetapi setelah saya mempelajarinya dan saya mencoba untuk memahaminya, ternyata memang apa yang saya lakukan selama ini hampir 20 tahun sebagai seorang guru, banyak sekali kekeliruan yang saya lakukan. Begitu. Jadi saya berusaha belajar dan apa yang saya pelajari juga ingin saya tularkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita menemukan murid kita melakukan sesuatu hal, apakah itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kita sebagai guru, pasti murid mempunyai tujuan, mempunyai alasan tertentu mengapa mereka berperilaku seperti itu. Contohnya siswa yang disiplin, masuk kelas, tepat waktu, pasti mereka memiliki tujuan. Begitu juga sebaliknya. Ada siswa yang pekerjaannya terlambat, terus tidak mengerjakan tugas, pasti mereka juga memiliki tujuan tertentu. Nah, selama ini kita menganggap bahwa kita selalu menganggap bahwa guru itu selalu bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita berperan sebagai pengontrol terhadap murid. Ternyata selama ini yang kita lakukan ini berdasarkan budaya positif yang saya pelajari, banyak kekeliruan. Kemudian makna disiplin. Jadi kalau disiplin, selama ini kita mengenal disiplin itu tertib, teratur, taat pada peraturan, gitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya makna disiplin di sini bahwa seseorang itu menggali potensinya menuju suatu tujuan mulia. Itu tadi dari teori kontrol yang tadi itu. Kemudian bahwa disiplin itu mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi sebetulnya makna disiplin seperti itu. Kemudian teori motivasi, bahwa siswa melakukan sesuatu, bertindak, berperilaku, tentu mereka memiliki motivasi tersendiri. Nah, salah satu motivasinya adalah yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi salah satu motivasinya dari antara ketiga itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Sesungguhnya pada dasarnya manusia
manusia itu terlahir sebagai manusia yang berperilaku positif. Karena ada interaksi atau pengaruh dari luar, maka terkadang manusia berperilaku yang negatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dirangkumkan di sini itu dibagi atas beberapa beberapa jenis, begitu maksudnya ya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ini yang dipakai oleh kurikulum Merdeka sekarang. Jadi perilaku atau nilai-nilai kebajikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan berdasarkan IBO Primary Youth Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini nilai-nilai. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin masih ada yang lain, tetapi yang tertulis di sini dirangkumkan dalam 9 pilar karakter. Ini nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia. Kemudian ada yang dari petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu, kebajikan universal, bagaimana kita terapkan kepada murid-murid kita? Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Jadi ini juga sesuatu yang baru buat saya, karena selama ini yang kita tahu peraturan kelas. Peraturan kelas 1, siswa dilarang terlambat, siswa tidak boleh mencontek, begitu ya. Jadi selama ini peraturan itu terkesan menghukum, terkesan menghukum, menghakimi. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, mengacu pada keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh masing-masing siswa. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya tadi, kalau kalimat negatif, siswa dilarang terlambat ke sekolah. Kalimat positifnya adalah siswa hadir di sekolah tepat waktu. Nah, begitu kan ya. Misalkan kalimatnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian secara berkala bersama-sama meninjau keyakinan kelas. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buatkan di kelas saya, di kelas 11 MIPA 1. Jadi ada 3 nilai kebajikan yang kami yakini, yaitu hormat, tanggung jawab, dan percaya diri. Dalam keyakinan kelas hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalimat ini dirangkum berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh setiap siswa. Jadi seperti ini. Jadi yang kertas kuning ini adalah tulisan siswa, ditempel. Waktu itu saya berikan satu siswa 3 kertas. Mereka menuliskan apa nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka buat di kelas, yang ingin mereka yakini. Jadi dituliskan ke depan, kemudian dirangkum. Contoh kalimatnya banyak sekali. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas secara tidak langsung terungkap permasalahan dari siswa yang suka meminjam tapi tidak pernah mengembalikan. Gitu. Ternyata terungkap di situ. Kemudian ada siswa dia tidak masuk. Kemudian ada tugas dari guru, teman-temannya nggak ngasih tahu. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi ternyata di sini terungkap. Oleh karena
karena itu dibuatlah keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas yang dibuat ini berdasarkan rangkuman dari ini tadi surat pendapat siswa tadi. Jadi menghormati orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi kalimat bertanggung jawab kepada Tuhan di situ mengaji setiap pagi, kita bertanggung jawab pada Tuhan, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian bertanggung jawab terhadap orang lain, jadi kalau meminjam dikembalikan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, menyapu ruangan kelas dan menyapu halaman kelas. Kemudian percaya diri, kami meyakini bahwa sangat penting untuk percaya diri terhadap kemampuan diri dan kemampuan orang lain. Jadi kalau percaya diri ini mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri, tidak mencontek, mengerjakan tugas juga tidak mencontek, mengerjakan tugas tepat waktu, itu salah satu contohnya. Ini proses pembuatan keyakinan kelas. Kemudian ini video adalah komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas. Videonya satu jalan, sinyalnya aja. Jadi kantong masih depan, belum dimasukin drive ya. belum. Sendiri sama anak-anak dia ini. Ya, saya cetak. Ya saya cetakkan gitu maksudnya. Terus ditempel di kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas ini ditempel di depan kelas. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kemudian ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi kan kita merasa bahwa guru mengontrol murid. Ini posisi-posisi, jadi dalam modul ini dibagi-bagi bahwa posisi kita penghukum. Kadang-kala saya juga setelah saya membaca modul ini, saya seringkali merasa saya juga sebagai penghukum, pembuat rasa. Jadi penghukum seperti ini contohnya, kamu nih garunya terlambat terus, awas ya besok jangan terlambat. Nah, itu contoh posisi kita sebagai penghukum. Nah, gitu. Dan ini memang nyaris hampir kita lakukan seperti itu. Kalau posisi ya itu posisi penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah biasanya guru dengan suara yang lebih lembut dibandingkan dengan penghukum. Kalau penghukum kan suaranya keras sambil marah-marah gitu ya, sambil marah-marah. Kalau pembuat rasa bersalah suaranya sudah agak dilunakkan, tetapi membuat siswa jadi tersudut. Ibu ini sebetulnya kecewa dengan kamu. Nah, mulai jadi dia merasa membuat rasa bersalah. Kamu ingat tak dengan orang tuamu yang sudah payah-payah mencari uang? Kamu ini bikin susah orang tuamu saja. Nah, begitu. Itu salah satu contoh kalimat membuat rasa bersalah. Dan saya juga termasuk sering seperti itu. Memang karena tujuan kita supaya siswa ini, kadang-kadang tujuan kita kalau membuat siswa bersalah supaya siswa berpikir bahwa apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu membuat orang tuanya sedih, kecewa gitu maksudnya, untuk membangkitkan. Tapi ternyata memang itu tidak efektif juga. Kemudian posisi kita kadang-kadang sebagai teman. Kalau ini saya sangat jarang karena saya tidak terlalu dekat dengan siswa. Jadi teman kadang posisi kita memposisikan siswa sebagai teman ya. Tidak ada salahnya, dia juga bagus.
tetapi ternyata juga ada kelemahannya. Kemudian sebagai pemantau, guru sebagai memantau, jadi tidak ada interaksi secara intens, secara dekat. Guru memantau, hanya memantau siswa. Jadi kalimat yang diucapkan, kamu tahu kan peraturan sekolah ini, begitu. Pakai baju yang rapi. Jadi itu posisi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer ini guru bersama dengan murid, bersama dengan siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan murid. Bagusnya tentu sebagai manajer. Ya, saya ini jadi kalau sebagai manajer, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi solusi atas permasalahan murid dikembalikan ke murid. Guru mengelola, membantu mengelola, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi dalam sebagai manajer, kadangkala sebagai pemantau juga, kadangkala bisa menjadi teman juga, tetapi tidak sepenuhnya masalah itu diselesaikan oleh guru. Jadi siswa dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusi atas permasalahan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol itu tadi, bahwa manusia berperilaku atau murid kita berperilaku itu kan karena ada tujuan. Salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Siswa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya, ada siswa yang izinnya mau ke WC, tapi ternyata kantin. Memenuhi kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, karena kalau tidak makan, kalau tidak makan mereka tidak fokus untuk belajar di dalam kelas. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Kadangkala siswa berperilaku itu hanya untuk mencari perhatian supaya mereka diperhatikan, supaya mereka disayang, karena kurang kasih sayang mungkin di rumahnya. Begitu. Orang tuanya sibuk masing-masing mencari nafkah. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kadangkala siswa itu mencari perhatian kita supaya dia diakui ke atas kemampuannya. Diakui atas kemampuannya. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, ini restitusi yang sudah saya praktekkan bersama Pak Renki dengan Pak Heri yang sudah dahulu menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan murid. Dan permasalahan murid yang melanggar keyakinan kelas tadi. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif untuk mencari solusi atas masalah mereka, membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini prinsip-prinsip dalam restitusi, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan berarti setelah dilakukan segitiga restitusi ini terus kesalahannya dimaafkan, tetapi bahwa
mereka belajar dari kesalahan mereka. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran bukan paksaan, restitusi itu menuntun ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Langkah-langkah dalam pelaksanaan restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contohnya ada di video ini. Ini karena online ya, jadi videonya enggak. Latarnya sudah bagus banget di sini. Sudah ya. Kamu nyari latar di sini. Di sini. Agak berat, Bu. Berat ya. Kalau ada nggak misalkan di situ ini kejadian anak sedang terjadi clash, kemudian dipanggil, kemudian sampean menstabilkan dulu anak yang emosi tadi, kemudian meyakinkan, menanyakan kesalahannya apa, baru keyakinan bagaimana. Kan langkahnya seperti itu mungkin ya. Kayaknya bukan di laptop ini sebenarnya. Ya udah nggak apa, Bu. Yang penting teori dulu. Nggak apa-apa. Bel ya. Oke. Tutup. Udah. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian tadi pemaparan saya mengenai budaya positif. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Mari Bu, silakan bertanya. Ya, ditanya. Wajib. Tapi nggak bismillah. Nanya yang resmi. Jadi gini Bapak Ibu, itu tadi tentang budaya positif yang keyakinan kelas. Misalkan Bapak Ibu semuanya menerapkan keyakinan kelas, setiap kelasnya saya rasa anak-anak kita di kelas itu memiliki prinsip yang jelas karena sudah ada role modelnya apa yang harus dilakukan. Nah, kewajiban kita itu adalah bagaimana membuat keyakinan kelas yang memang diprakarsai dari komunitas kelas itu, bukan yang kita memprakarsai, dan tapi datang dari diri siswa yang bercermin pada peraturan atau nilai-nilai kebajikan gitu ya. Mungkin itu Bu yang saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan sama-sama untuk kedepannya dan bisa memperbaiki sistemik hubungan kita terhadap peserta didik, karena konsep kuncinya adalah bagaimana kita mampu melayani peserta didik dan memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Itu yang kita sering abaikan sekarang. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat pada kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Berdiskusi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas 11 IPA 1. Jadi ketika kemarin liburan kan kalian sudah saya tugaskan membuat keyakinan diri, ya. Keyakinan diri yang bermuara dari kemandirian belajar yang saya buat itu. Nah, jadi dari
nanti akan kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi masih kita diskusikan lagi untuk membuat keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dari sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan dilarang merokok, buanglah sampah pada jadi sesuatu nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini bahwa keyakinan kelas. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contohnya pernyataan kasih sayang sama manusia, kasih sayang. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa diwujudkan dalam kalimat positif. Kalimat negatif aja dulu, negatif. Dilarang membuang sampah. Dilarang. Ya. Kalau kalimat positif, buanglah sampah pada. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau banyak-banyak nanti suka lupa. Yang penting tidak terlalu banyak, tapi kamu yakin bahwa keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan dan yang memperhatikan. Selanjutnya, semua warga kelas selanjutnya keyakinan kelas ini kita tinjau secara berkala. Ada bagian yang akan sulit. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tadi dalam membuat keyakinan kelas pernyataan universal itu berisikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada berbagai sumber. Yang pertama ini profit pada pasien. Ini yang ada di kampus kemarin ya. Ini ada di ramalan kemarin. Yang pertama terima dan bertakwa. Dermawan, percaya diri, adil, berbakat toleransi. Nah, nantinya diharapkan keyakinan kelas yang kamu buat bisa mengambil dari sini. Tidak harus semuanya, tidak. Mau ambil satu, mau ambil dua boleh, tapi itu sesuatu nilai-nilai universal yang kamu yakini kamu akan laksanakan untuk kebaikan kamu. Untuk kamu kebaikan kamu. Ini proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh keyakinan kelas seperti ini. Ada 3 poin saja di sini. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi hormat di sisinya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang itu kan universal.
tidak menunda pekerjaan. Itu masuk yang tadi ya. Tidak masuk yang tadi. Berani bertanya dan tidak mudah menyerah. Ini nilai-nilainya jadi dirangkum dalam satu kalimat universal. Ada yang diterima dan tidak. Ya kan? Ini sama. Mana Bu? Nah, ini yang bisa saya. Yang lainnya sebentar. Ada pertanyaan? Dulu kan? Satu orang mungkin 3 atau 5, 3 atau 4. Jadi nanti kamu tulis, ya. Kamu tulis satu nilai kebajikan atau satu usulan keyakinan kelas. Dan ini adalah foto ketika berdiskusi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Dan ini adalah keyakinan kelas yang telah dibuat. Salah satunya adalah keyakinan kelas 11 MIPA 1. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tanggung jawab. Kami meyakini bahwa sangat penting bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Percaya diri. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk percaya terhadap kemampuan diri sendiri dan orang lain. Komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas. Assalamualaikum. 4. Melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Kenapa? Masih kesal ya? Ya saya kesal lah Bu, masa ya saya dikatain tukang util sama yoga Bu? Oh begitu. Kamu pasti merasa marah dan kesal. Ibu juga akan marah dan kesal kalau dikatain tukang util. Tentu kamu mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu. Saya kesal Bu, saya mau mengembalikan pena yoga Bu, tapi saya lupa membawanya ke sekolah. Nah, tapi dia gak ada sama sekali yang hargai saya Bu. Saya masih kesal Bu dengan perlakuan dia ke saya. Untuk kamu tidak bertindak gegabah dengan memukul dia. Terus sebetulnya apa yang mau kamu lakukan? Saya mau minta maaf Bu. Bagus ya. Bukan tindakan yang tepat dengan tidak melakukan pemukulan terhadap yoga. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, Adit ya. Ya, jadi sekarang kita Ibu tidak akan mencari kesalahan kamu, tapi kita fokus pada bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini kamu bersama-sama. Apakah kamu sudah minta maaf? Ya Bu, saya sudah minta maaf semua. Oh ya bagus. Sekarang apa yang kamu rasakan? 3. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya sudah merasa lega Bu. Ya, meminjam barang milik orang lain atau memiliki temanmu itu boleh saja ya, tapi kamu harus ingat bahwa kamu harus mengembalikan barang itu ke pemiliknya tepat waktu. Apakah dengan kamu tidak mengembalikan barang itu, kamu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Belum Bu, saya belum memenuhi keyakinan kelas kita. Ya, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu, Ya, saya meyakini bahwa menghargai semua orang dan barang milik orang lain. ya. Saya bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan saya percaya terhadap kemampuan diri saya sendiri dan orang lain. Ya. Bagus Aditya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Lalu apa yang akan Aditya lakukan supaya Aditya tidak melanggar keyakinan kelas kita? Saya harus segera mengembalikan pena
kapan itu akan kamu lakukan? Sampai saat ini masih lakukan. Baik, sekarang kita sudah bersama-sama melaksanakan pembelajaran ini. Saya doakan semoga Aditya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar dan tercapai segala apa yang dicita-cita. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Dari pengalaman murid. ini saya banyak sekali belajar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari adanya keyakinan kelas kita. Nah, dari keyakinan kelas kita memegang teguh nilai-nilai kebajikan yang akan terus kita lakukan sehingga membuat kita nyaman belajar di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umpan balik dari Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekolah di SMA Negeri 2 Saralangun pada tahun ini terdapat calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 atas nama Pak Rengki Palapi dengan Ibu Mutiningrum. Dengan adanya beliau mengikuti pendidikan guru penggerak, kami dari SMA Negeri 2 Saralangun merasa berterima kasih karena saya sebagai wakil kurikulum merasa terbantu dengan terciptanya nuansa-nuansa positif atas kehadiran beliau berdua. Nah, hal ini terjadi karena beliau memberikan praktek baik langsung tentang penciptaan budaya positif di 5 SMA Negeri 2 Saralangun, sehingga sistemik sekolah di SMA Negeri 2 Saralangun menjadi lebih baik lagi. Budaya-budaya positif itu ditularkan melalui yang namanya keyakinan kelas yang dari dasarnya, yang akhirnya bisa mengimbaskan ke guru-guru lainnya, sehingga konsep menggerakkan sistemik yang ada di pendidikan guru penggerak yang dilakukan oleh Pak Rengki Palapi dan Bu Mutiningrum mampu memberikan dampak yang baik di SMA Negeri 2 Saralangun. Saya berharap kelak terdapat guru-guru kami yang mau mengikuti calon guru penggerak ini, sehingga nantinya akan lebih memberikan nuansa yang lebih baik lagi dalam sistem ini di SMA Negeri 2 Saralangun. Demikian, semoga Pak Rengki dan Bu Mutiningrum bisa melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan memberikan dampak yang luar biasa di SMA Negeri 2 Saralangun. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.